Yosa, kembali lagi di Kako ini dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1065 yang berjudul Seek Vegapunk. Dan pada chapter kali ini ditemani suatu cover color spread yang bertemakan movie red dan ya, kita bisa melihat Uta di sini. Nah, pada chapter kali ini di panel pertamanya dimulai di suatu ruangan lab Egghead dan kemudiannya kita melihat dialog Zoro yang pada saat ini ya dia berada di kapal Sanigo di tepi pulau Egghead, yang mana di sini Zoro mengatakan bahwasannya ini adalah pulau pemerintah. Jikalau mereka semua tertangkap, siapa yang pergi menyelamatkan mereka itu? Dan perkataan Zoro itu ya direspon matang oleh Brook dengan ketawanya yang yohoho itu, yang mana Brook mengatakan aku pun juga berpikir seperti itu, dan lanjut menawarkan Zoro untuk meminum teh hitam bersama. Kemudiannya di panel berikutnya kita melihat ya Karibo di sana dan mengatakan, "Hey teman-teman." Zoro yang sadar langsung menyapa balik Karibo di sini, tetapi Karibo langsung memotongnya dengan mengatakan niatnya, "Tunggu sebentar, aku memang mengatakan kalau aku akan pergi kemanapun setelah bebas daripada Wano, tetapi bukan di sini. Ini adalah pulau pemerintah." Tetapi Zoro mengatakan kalau Karibo adalah orang yang telah menolong Luffy sebelumnya dan berterima kasih kepada Karibo atas hal itu sambil tersenyum. Dan Karibo menjawab, "Aku akan mengingat ini, kalian kru-kru yang aneh." Dan scene pun ya berpindah ke dalam laboratorium, yang di sana kita melihat ya Mugiwara Ichimi masuk ke sana melalui tangga yang ada di sana, dan ternyata itu adalah eskalator. Dan ya di sini ya Usopp dan Nami sampai kaget. Wow, tangganya bergerak. Wow, tangganya juga melayang dari permukaan. Sementara itu Franky bertanya-tanya apa sumbernya di sini, apa jenis teknologinya yang mereka gunakan itu. Dan Vegapunk atau Lilith di sini ya menjawab bahwasannya api dapat diubah menjadi bentuk apapun atau energi apapun. Dan mendengar itu ya Franky bertanya-tanya apakah dirimu memiliki sumber lainnya. Tetapi Vegapunk atau Lilith ya menjawab kalau aku masih meneliti tentang sumber daya apa yang dapat dibakar, dan menegaskan juga bahwasannya sumber energi pulau ini adalah api yang telah di-convert. Dan Vegapunk juga mengatakan mungkin kami bisa membuat matahari di sini, dimana tentu saja itu membuat Franky bertanya-tanya. Sampai akhirnya Franky kaget bahwasannya Lilith menembus dinding yang ada di depan mereka itu. Dan di halaman berikutnya Mugiwara Ichimi yang ada di sana ya panik kenapa dia bisa menembus dinding itu. Tetapi Lilith mengatakan jangan bodoh, jangan tertipu dengan pandangan itu. Kalian hanya perlu jalan biasa saja. Dan kita bisa melihat ya kepala Sanji yang nongol setengah ini masuk duluan, yang kemudian diikuti Franky dan juga Robin yang bertanya-tanya pula kenapa, bagaimana itu bisa terjadi. Bahkan di sini ya Usopp juga bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Dan ketika ia mengecek kembali dindingnya, itu kembali padat seperti baja pada umumnya. Sementara itu Lilith mendapatkan telepon dari Edison, dan kemudian Edison di sini ya memandu Sanji dan yang lainnya untuk terus maju. Dimana selamat datang dan silakan maju melalui seperti yang saya katakan. Kemudian di halaman berikutnya Nami dan Usopp asik berbicara soal mencari harta dan semacamnya di situ. Sementara itu ya di sisi lainnya Franky, Robin dan juga Sanji kaget bukan main dengan apa yang mereka lihat di depan mereka itu. "Oi, mengapa kau ada di sini, Jinbe?" teriak Franky di sini. Tetapi di sini Robin mengatakan kalau bukankah dia terlihat lebih muda dan juga terlihat berbeda. Dan di sini ya kemudiannya banyak nakama Mugiwara Ichimi yang menaruh kemungkinan, di mana kemungkinan pertamanya kata Usopp ya itu adalah anaknya Jinbe. Kemudian kemungkinan keduanya kata Nami, Jinbe sedang berubah menjadi anak-anak. Lantas berikutnya kemungkinan ketiga kata Sanji itu adalah seseorang yang terlihat seperti Jinbe. Dan kemudiannya di panel berikutnya Seraphim Jinbe bangun dari tidurnya dan berkuda-kuda di sini, yang mana di sini ya Franky memaparkan kemungkinan keempatnya kalau dia adalah aneh. Dia punya beberapa sayap dan juga aku merasakan sesuatu yang aneh di hadapannya. Dan di saat yang sama kemudiannya Seraphim Jinbe itu ya menembakkan lasernya dan duar meledakkan area di sekitarnya dan juga mengempaskan nakama yang ada di sana. Dan melihat ini ya Usopp langsung mengatakan kalau ini merupakan jebakan. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk menyebut kita seperti ini. Jadi itu artinya itu adalah pasukan tiruan Jinbe. Bahkan jika kau masih kecil, bukan berarti aku tidak akan menahan diri, jawab Nami di sini.
Lalu di halaman berikutnya, secara mengejutkannya Seraphim Jinbei ini ya menyelam di dalam tanah, dan ya tepat sekali itu mirip kekuatannya dengan buah iblis yang dimakan oleh Senor Pink. Apakah itu artinya? Dan ya di sini Franky sadar betul dengan kemampuan yang telah ditunjukkan oleh Seraphim Jinbei itu. Dan kemudiannya dengan cepat ya Seraphim itu muncul kembali ke permukaan dan sekejap mata pula langsung mencekik leher Nami di sini. Dan di halaman berikutnya kita melihat Sanji ya dengan amarahnya mengatakan ke Soyaro, itu akan menjadi hukuman mati bagimu, bahkan jika kau itu merupakan Jinbei sekalipun. Dan Duar Sanji dengan dia berjambenya menendang Seraphim itu ya dan mempaskannya ke lantai. Sementara itu ya di sisi lainnya Robin mengeluarkan Gigante Flurnya dan berkata, saya setuju dengan dia, itu tidak bisa dimaafkan. Rasakan ini, pukulan ular laut. Tetapi di saat yang sama Seraphim itu ya kembali berenang di tanah dan muncul dengan cepatnya pula tepat di hadapannya Robin dan siap menerjang Robin dengan teknik Gyojin-nya. Sementara itu di sini ya Usopp mengatakan, jauhi dia Robin, dia bisa menggunakan Gyojin karate juga. Dan kemudiannya Usopp ya mulai melancarkan serangannya, di mana itu merupakan Hitsatsu, Midoroboshi, Bakuatsu, Dokuro, yang mana tembakan itu ya tepat mengarah ke Seraphim itu. Dan di sini ya Usopp dengan tegasnya mengatakan kalau dia tahu kalau itu bukan Jinbei. Namun serangan Usopp itu ya lagi dan lagi Seraphim Jinbei itu ya kembali menyelam dan kemudian muncul tepat di belakang Usopp melalui dinding yang ada di sana. Dan pada akhirnya dia berhasil menangkap Usopp di sana dengan cepatnya pula. Sementara itu ya Sanji yang melihat ini mencoba menolongnya, tetapi di sini Franky dengan tegasnya mengatakan, Makasero, jangan bergerak Usopp, dan radikal. Iya, di mana Franky siap menembak di sini. Namun scene dipotong menuju ke Pang 03 di sana, yaitu Edison. Terlihat ya Edison mengatakan hindari serangan itu, dan kemudiannya kita melihat ledakan laser Franky di sana, dan scene kembali ke Edison yang bertanya-tanya. Dia menggunakan laser beam, siapa pria itu? Lalu di panel berikutnya Edison terlihat lega dan mengatakan hampir saja. Dan kemudiannya dia mengatakan Seraphim itu masih anak-anak. Kami belum pernah bereksperimen dengan laser. Dan kemudian di halaman berikutnya terlihat ya Lilith cukup marah dan mulai mengoceh apakah mereka tahu berapa biaya untuk membangun satu Seraphim saja. Apakah saya harus mengambil kepala mereka itu? Dan di sini ya Edison menjawab, tidak usah. Saya tidak ingin Anda pergi ke sana. Aku punya ide untuk penemuan baru. Aku serahkan sisanya padamu Pythagoras. Saya harus menggambarnya. Tentu saja jawab Pythagoras di sini. Dan kemudian kita melihat ya Edison bekerja di sini dan mengatakan sibuk sekali. Saya mungkin butuh bantuan dari Anda kucing. Sementara itu di sini ya Pythagoras mengatakan sangat sulit untuk mendapatkan data pertempuran yang menarik seperti ini. Ini akan menjadi suatu hal yang masukan yang sangat luar biasa kau tahu. Dan di sini ya kita melihat Edison begitu bekerja keras. Dan di sini kita juga melihat Edison mengatakan idenya terus mengalir. Tolong makanlah lebih banyak sebagai penggantiku Yok. Dan di sini kita bisa melihat seseorang tengah makan di sana yang mana itu merupakan Pang 06. Kemudian di panel berikutnya Pythagoras mengatakan, jadi saya harus memasukkan pola serangan ini untuk pertumbuhan Seraphim, dan sepertinya yang saya pikirkan saya harus memasukkan faktor Sisila untuk suatu percobaan ini. Dan di panel berikutnya kita melihat ya Yok atau Pang 06 ini di sini sehabis keluar dari toilet. Dan di halaman berikutnya kita melihat ya Pythagoras dan Edison merasa kenyang, sementara Atlas tampak bersemangat, yang mana bisa diidentifikasi di sini bahwasannya kalau ketika Pang 06 makan, energinya benar-benar tersalurkan ke Pang yang lainnya. Singkat kata, tubuh mereka terhubung. Sementara itu kita bisa melihat ya Yok atau Pang 06 ini tertidur ngantuk di sini. Kemudian di panel berikutnya kita melihat ya sibuknya pekerja yang ada di sana untuk meneliti percobaan yang mereka telah temukan idenya itu. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat ya munculnya Saka di sini dengan penampilan yang sangat wow. Dan di sini ya Saka atau Pang 01 mencoba menghentikan pertarungan yang terjadi di antara Seraphim dan kelompoknya Sanji itu. Hentikan Seraphim. Dan seketika ya Seraphim itu terdiam di situ. Dimana melihat ini ya Usopp bertanya-tanya, kok berhenti?
Lalu di sini Sokka menegaskan dengan tegas, Edison, Lilith, Pythagoras, kalian sudah cukup puas dengan ini bukan? Dan mendengar perkataan itu ya, Pythagoras mengatakan, itu sangat disayangkan. Sementara itu Lilith mengatakan, ada apa dengan pria itu? Kami hampir saja mendapatkannya tahu. Lalu Edison mengatakan, aku punya ide. Dan ternyata yang membuat pertempuran antara Seraphim dan juga kelompoknya Sanji itu adalah ulah daripada 3 orang itu yang tengah mencoba atau semacamnya lah. Kemudian di panel berikutnya Sokka mengatakan kepada Sanji, jadi kau bajak laut topi jerami? Dan Sanji di sini menjawab, iya kami. Tetapi ada apa dengan lantai ini? Mengapa sepatu kita tetap menempel di dalamnya? Dan Sokka menjawab, saya bisa mengontrol setiap magnet di dalam dome stos yang ada di sini. Aku tidak bisa mempercayai bajak laut semudah itu. Dan di sini ya Usopp mengatakan, tapi kan kau punya 2 Vegapunk, wanita Vegapunk dan juga si penyiar Vegapunk itu. Dan Sokka menjawab, ya aku juga Vegapunk. Lalu dengan polosnya Usopp mengatakan, jadi kau juga Vegapunk kah Franky? Dan Franky menjawab, tentu saja tidak bodoh. Dan ya apakah ini clue? Entahlah. Dan masih di panel yang sama ya, Sokka mengatakan sesuatu kepada mereka, apakah kau melihat pulau ini sebagai masa depan? Dan Franky menjawab, ya ada mecha robot monster seperti masa depan. Kemudian ada Vegaforce juga. Lalu pengkondisian pulau, kota juga, yang mana itu seperti masa depan yang sangat luar biasa. Teknologi luar biasa macam apa yang Anda gunakan? Saya ingin melihatnya, tetapi bukan sebagai musuh. Lalu di sini ya Nami juga mengatakan, ya aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Sementara Sanji mengatakan, Vega-chan. Kemudian di panel yang sama Vegapunk mengatakan kalau ini adalah masa lalu. Dan Dwarf Franky di sini ya yang mendengarnya sangat kaget akan hal itu. Kemudian kita memasuki di halaman berikutnya yang sangat luar biasa, di mana kita melihat ya sesuatu hal yang menarik di sana. Lihat Chopper, teriakan Luffy di sini. Dan Chopper menjawab, ya bukankah itu terlihat berkarat bagimu, tapi itu bajab asli. Apa ini? Apakah ini masih bisa bergerak? Tanya Bonnie di sini ya. Sementara Jinbe mengatakan, bahkan jika itu bergerak dengan teknologi masa depan, bukankah ini terlihat kuno? Apa maksudnya dengan masa lalu itu? Dan scene kembali ya dipotong ke Sokka, di mana Sokka mengatakan, misalnya ada tempat seperti Egghead, sebuah kerajaan dengan peradaban maju, di mana itu berada di 900 tahun yang lalu. Percayakah kau? Dan kemudian scene dipindahkan kembali dan kita melihat robot raksasa yang sangat mirip kepalanya dengan Onigashima. Dan ya, chapter kali ini berakhir di sini. Dan ada satu hal yang menarik pada chapter kali ini. Sepertinya statement kita sebelumnya soal Pluton adalah robot samurai, di mana Onigashima adalah bangkainya dan juga pedangnya. Sepertinya sedikit menemukan titik terangnya bukan di sini. Dan kemudian soal kostum yang dipakai oleh Mugiwara Ichimonja, pernyataan kita benar bahwasanya kostum ini berada di bawah kendalinya Vegapunk. Dan ya, bagaimana menurut kalian?